acara? Jadi pertama tahun 2012 ya. Itu kita mendatangkan Mas Roy, vokalisnya Bumerang. Oh ya. Ya. Ya, kemudian ya kita kan sedang festival sih sebenarnya. Kemudian tahun 2014 kalau tidak salah. 2014 itu eventnya 2 hari 2 malam. Nah, setiap kami mengadakan event pasti kami selipkan sesuatu yang bernuansa apa ya, mengelaborasi budaya yang ada, termasuk lomba baca puisi, ya kan. Kemudian event terakhir kami beranikan diri, event 2 hari 2 malam juga itu dengan tari tradisional, iya kan. Tari tradisional pastilah dengan lomba fashion anak, batik Madura ya, sama. Gue inget tuh. Ya itu kan. Iya benar. Dengan itu tahun berapa ya? Terakhir 2018 apa 16 lupa. Yang 2 hari itu kan sama. Sebelum COVID kan? Iya betul, sebelum COVID benar. itu. Dan kami pun tidak main-main ketika mengadakan event itu. Sekalian ini event yang berkualitas, kita jurinya pun datangkan dari luar. Termasuk salah satunya adalah Miss Bumi itu. Sama Mbak Rara yang dari Surabaya itu kan. Benar. Jadi biar tidak ada istilahnya untuk menjaga kualitas suatu event. Karena kalau versi saya pribadi, kualitas suatu event bukan dari banyaknya kuantitas yang hadir dan selesainya acara, tidak. Tapi setelah acara tidak ada istilahnya gerutu di luar, ya kan? Jadi setelah acara, terlaksana selesai, alhamdulillah selesai, tidak. Tapi pasca itu bagaimana tanggapan di luar? Kalau misalkan di luar masih ada gerutu, berarti tidak sukses acara. Nah itu tolak ukur kami. Dan kami ketika mengadakan event belum pernah ada sampai istilahnya ada yang nanggung gitu. Silakan Mas, misalkan mengadakan event saya tanggung misalkan 40 juta, belum ada. Jadi kami memang, terutama saya, sekali lagi saya bukan ketua, cuman saya yang tertua itu. Jadi saya bagaimana meracoki brainwash teman-teman, tidak semuanya ini dengan uang itu. Jadi saya memberikan kepada teman-teman konsep yang utama. Pada akhirnya uang akan datang dengan sendirinya. Dan itu tidak masuk akal di teman-teman. Tapi ketika saya buktikan, dan itu berhasil. Bisa. Berhasil, dan alhamdulillah 3 kali event kami tidak pernah rugi, malah justru untung. Nah ketika itu untung, itu pun tidak langsung masuk kas atau dibagi rata, tidak. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ketika ada untung, saya suruh belikan beras, belikan mie goreng, belikan minyak goreng. Nah kami panggil teman-teman yang biasa begadang sampai malam, yang harus meninggalkan kedua orang tuanya di rumah, ya kan. Pasti anggapannya orang tua pasti ndak ada maaf cong, majalah kuang hitang itu kan. Dengan kegiatan yang tidak berguna. Benar ada oleh na bencong, betul. Setelah dibungkus dapat misalkan 50 bungkus, ya sudah, saya panggil bawa 3, kasihkan ke tetangga sebelah yang tidak mampu. Kasihkan. Nah, setidaknya ini loh, Mak. Ya ini loh, Bapak. Ini hasil saya loh, gitu loh. Jadi ya kita berkumpul, ada suatu hal yang positif di situ. Jadi konotasi musik rock yang selalu berkumpul tidak hanya berbau miras, apalagi jalan yang memang sempoyongan itu kan. Benar. Sekalipun memang dulu ya tidak dapat dibungkiri, memang saya yakin bertiga memang sudah terpapar virus itu. Tapi saya meyakini, saya punya keyakinan di dalam hati saya. Semuanya ada yang namanya titik jenuh, ya kan? Benar. Air saja ketika dibekukan pada titiknya, ketika didinginkan dia akan beku sekalipun ketika dia panaskan di titik tertentu dia akan mencair. Sama dengan manusia, saya punya pikiran seperti itu. Jadi ketika memang sudah jenuh, dia akan berhenti dengan sendirinya. Cuman dengan doa, semoga saja titik jenuh itu datang sebelum Tuhan menjemput kita. Benar. Nah dan alhamdulillah teman-teman sudah terbiasa seperti itu. Jadi ketika kita gadang event, tidak mikir. Bermua besen aja, ada. Yang penting konsep dulu nih, konsepnya seperti ini loh. Mereka masuk pintu ke pintu, Mbak. Benar, masuk pintu-pintu 100.000 lah masuk, 100.000 masuk. Nah, cuman kita pun ketika ngadakan event, biar ini juga jadi event berkualitas dan hasil dari juara itu juga bisa digunakan untuk misalkan untuk penunjang ke sekolah. Jadi itu pasti ada tanda tangan dinas pendidikan, ada tanda tangan dari kepala dinas ya, kemudian dari kepala dinas Kemenak ya, karena MI dan MA itu kan beda jalur ya. Itu pasti. Itu loh, seperti itu. Dad, coba Dad. Kalian kan pada masa zaman dahulu kala. Ya zaman purba. Iya, zaman purba kan. Lu ngerasain perbedaan gak sih antara pengamen-pengamen zaman dulu sama pengamen-pengamen yang sekarang?
Kalau ngeliat itu ya jauh banget. Mulai dari solidaritasnya Jauh atau banget. mungkin music taste-nya. Iya. Kalau dulu ini, kalau zamanku ya, ini di atasnya kakak saya ini ya, dari Cak Jupri ini masih jauh dari Cak Jupri lah. Kalau di zaman saya itu ya kebetulan saya seangkatan juga sama Mas Mingga. Jadi itu kalau yang saya lihat itu ada gap-gap. Itu yang jadi apa namanya? Jadi penyemangat lah. Jadi itu dulu itu ada yang namanya Madurok. Jadi klub-klub fans club seperti itu. Jadi seperti saya di Boomers ya kan. Terus dulu juga ada Realis juga. Nah, jadi sebenarnya yang tua-tua ya kayak saya Mingga itu biasa aja. Artinya fair aja. Iya. Cuma yang anggota-anggota baru itu yang di bawah Masih itu bocah banget gitu pikirannya ya? Ya mereka, aku Realis, aku Boomers, aku Madurok. Jadi mereka itu saling anggaplah membawa terahnya masing-masing ya kan. Iya. Jadi kamu itu apa? Artinya gap di situ. Jadi itu sebenarnya yang jadi penumbuh semangat untuk bermusik semuanya. Jadi mereka bawa temen lah. Ayo kamu mau gabung Realis apa yang Madurok juga gitu. Udah kayak MLM ya. Ya bisa jadi. cari member gitu ya. Betul. Makanya dulu itu rame. Artinya bukan bisa dikatakan musik itu jadi konsumsi juga ya. Jadi kalau dibandingin zaman sekarang jauh banget ya. Jauh banget. Apalagi sebenarnya dari tahun berapa Ming? 2016 ke atas ini sudah berkurang sebenarnya. Pertama 2016 ini yang saya lihat lari ke motor. Motor. Jadi sampai ada kalau pas ngumpul-ngumpul itu sama Mas Basri ya terutama ya. Kebetulan tim dari Madurok juga ya. Kan ini sebenarnya kita ini Madurok, ini Joko Tole lah, ini Prasasti. Ini sebenarnya jadi iya kan? Apetul-petul aja dia lah sebenarnya. Sampai ada bahasa dari Mas Basri. Bu narapa ada musisi. Wah, jadi pembalap. Wah, lempar budi cewek-cewek ya gitu. Ada bahasa seperti itu. Iya. Oke. Mingga nih. Mingga mentol. Nih kalau misalnya mungkin gua nggak tahu Joko Tele. Gua nggak seberapa tahu Boomers. Boomers. Oke. Iya. Boomers. Tapi gue kayak sedikit tahu lebih banyak tentang Madurok. Mingga ini bapaknya Madurok. Enggak juga sih. Juju. Apanya Madurok? Boleh dong Mas Ming ceritakan dari dulu awal deh Madurok itu terbentuk ya kan? Kan saya tahu nih sejarahnya nih, tapi lebih baik mbahnya aja yang jelaskan ya kan? Sebenarnya dulu kita jalan bareng nih semuanya. Sama kalau misal kita ada festival dulu di luar kota, di luar Sumeneb, di Hampang, di Pamekasan, pasti udah daftarnya bareng, berangkatnya bareng, pulangnya bareng juga. Sesolid itu ya. Iya. Meskipun di panggung itu ya udah kita adu skill di panggung. Di bawah ya udah kita temen gitu. Pas udah kalau udah habis manggung kita pas stay di mana itu pas di luar kota atau apa nggak punya uang ya sama ngamen bareng. Oke. Ngamen bareng pulangnya bareng juga kayak gitu. Ya istilahnya bareng-bareng aja sih dulu sih. Kalau untuk awal terbentuknya sih baru sebenarnya dan sebenarnya nggak sengaja terbentuknya kayak gitu. Kan kebetulan dulu sempat ada festival yang terbesar di Madura dulu. Di mana tuh? Di kota apa? Di sini di Sumeneb. Zanzibar. Iya di Zanzibar. Saya kayaknya tahu Zanzibar itu. Ya itu yang ada ini. Iya. Dulu kebetulan banget kayaknya. Salah satu brand rokoknya itu ya yang jadi sponsornya itu jadi festival terbesar kayak gitu. Itu tahun berapa tuh? 2008. 9 apa 2008? 2008. Iya. 2008. Absolut. Tahu ya. Itu kalau nggak salah total juara pertama 10 juta ya. Iya. Wih gila di zaman itu. Zaman itu, kayak gitu. Jadi dari Sumeneb ini semuanya ikut. Dari Joko Tole, dari Prasasti, dari Madurok juga ikut. Semua kayaknya 10 besar. Ya, masuk 10 besar semua.
masuk 10 besar semua dari. Gila cuan dong lu pada ya. Iya, ya cuma 10 besar cuma. Bukan di pemenangnya aja. Di finalisnya loh, finalis. Oke. Habis itu kan banyak nih teman-teman juga yang ngumpul di rumah. Kebetulan pas juga saya satu jaga studio di piramid situ. Terus dari ngumpul-ngumpul sama anak-anak, terus gimana kalau ini jadikan komunitas aja yuk. Daripada ngumpul enggak ini istilahnya Ngumpul-ngumpul kosong gitu ya. Kenapa enggak jadiin komunitas aja ya? Bebas sih. Pertamanya kan nunjuk ketua kayak gitu. Kebetulan yang ditunjuk ketua itu saya, tapi saya bilang ke teman-teman, wis lah nggak usah ada ketua-ketuaan, kita jalan bareng aja kayak gitu. Jalan bareng ya terus kalau ada event ikut, kadang-kadang ada event ikut ya sampai ya banyak dari sedikit sampai ya banyak kayak gitu. Terutama dari kalangan pelajar sih. Ya. Tapi kemarin Madurok tuh sempat bikin video klip ya, Bo? Cia. Apa sih triggernya? Kok bikin lu sampai bikin video klip seperti itu? Oh, kalau yang video klip kayak konten kayak gitu iya, ya? Iya, konten. Kalau konten sih sebenarnya kita ini sih ikut zaman juga kayak gitu kan. Setelah COVID itu susah banget cari panggung kayak gitu kan. Benar. Jadi gimana caranya kita untuk tetap survive di dunia musik kayak gitu. Soalnya kan di Sumenep sendiri setelah COVID itu kan kayaknya apa ya namanya ya? Untuk bermusik terbatas sekali, jadi kita coba bikin konten musik di ranah virtual kayak di YouTube dan lain-lain. Ya alhamdulillah responnya masyarakat, istilahnya teman-teman sendiri juga ya, alhamdulillah banyak yang suka. Sebenarnya ya bonus sih, kalau banyak yang suka itu bonus sih. Iya benar-benar. Tapi yang terakhir tuh keren banget. Udah pada nonton belum? Salam dari Temor. Itu penonton bayaran keren banget tuh. Enggak sengaja sih kalau itu sih. Terus siapa yang mengaransemen ulang dan lain-lain? Enggak sih, sebenarnya itu idenya muncul. Kita kan biasa tiap bulan Ramadan bikin acara sosial gitu. Kalau yang tahun kemarin itu video dokumentasi itu cuman ya pakai backsound di luar terus diedit sendiri kayak gitu. Emang gua ngomong apaan? Kan gua ngomong salam dari Temor. Hah? Salah konten ya, Salah konten nih. Kan gua bilang salam dari Temor. Oh iya. Oh, kalau yang salam dari Temor. Pak rupiah, Bro. Mun kaso mak yang kupi, Pak. Kopi dulu. Ya, rokok es dulu. Oh, rokok es ya. Oh ya, kalau salam dari Temor itu sebenarnya ini sih kita lihat kontennya yang dari Alfiraf itu, konten yang budaya, kita lihat sampai full loh. Kenapa kok nggak ada Madura? Padahal Madura kan salah satu suku yang terbesar di Indonesia kayak gitu. Kenapa kok budaya Madura kok nggak diangkat? Tenggelam ya? Iya, tenggelam kayak itu. Nah, jadi kita coba ingin bikin sendiri meskipun hasilnya nggak kayak yang Alfiraf juga ya, dari segi musik, dari segi video dan lain-lain ya. Kita coba bikin semampunya kita aja kayak gitu. Tapi gue yang nggak paham musik gitu ya, gue yang tahu kontennya Alfiraf kayak apa, ngelihat salam dari Temor tuh amazed loh. Ini maksudnya gini, ini gue tidak menyangka gitu ya, gue yang tahu orang-orangnya, gue tidak menyangka gila mereka bisa bikin sesuatu yang kayak gini. Iya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya anak-anak Sumenep ini kreatif banget loh. Benar. Itu banget loh. Iya kan? Terus pertanyaannya kenapa ketika ada acara nggak ngambil dari talent Sumenep? Itulah. Gitu dong. Iya kan? Padahal kalau misalnya lu emang mau main fair, Bo, ini loh, ini hasil yang sudah jelas gitu kan. Lu ada
ada perasaan yang kecewa nggak sih? Kalau kecewa ya enggak begitu sih. Enggak begitu. Cuman mungkin dari yang penyelenggara apa mungkin ada pertimbangan tersendiri mungkin. Ini jawabannya ini banget ya. Aman. Ada pertimbangan ada pertimbangan tersendiri. Kenapa nggak ngundang dari teman-teman di sini? Tapi kemarin sempat ada pendekatan nggak sih sama kalian nih pengamen Sumenep Kalau nih? sebenarnya kalau itu nggak ada sih. Nggak ada pendekatan ya? Kalau kita bicara seperti yang tadi itu ya, kenapa nggak ngundang Sumenep? Sebenarnya Sumenep ini jago-jago. Jago Bener. banget sumpah. Jauh, Bo. Malah teman-teman di Madura ya, khususnya ya Sumenep. Biasanya Sumenep ini kalau pas kuliah di luar, itu ada festival di sana pasti juara, pasti. Iya. Nah itu, cuma ya mungkin apa entah itu kurang mengayomi. Mohon maaf ya, kurang mengayomi talent Sumenep atau ada sesuatu yang lain, kurang paham kalau masalah itu. Oh gitu ya. Ya. Tapi lu nggak ngerasa kayak yang anjir, ini di Sumenep aja keren-keren. Kenapa tidak diberdayakan aja sih Kita yang di dalam? ya kita mau merongrong gimana juga ya enggak? Artinya Kalian kurang eksis sih. ya. Iya kan? Ya bisa jadi. Nggak tahu ya. Kayaknya di Sumenep itu ada juga kayak istilahnya dewan kesenian. Ya. Mungkin di situ kurang aktif. Cuman Atau mungkin kalian nggak kenal orang dalam. Bisa jadi. Enggak, tapi pada ada kenal orang dalam nggak? Kalau yang disebut Mas Mingga tadi ya, Dewan Kesenian Sumenep, kebetulan ketuanya sekarang ini teman akrab saya. Oke. Jadi Keiturmiji Jaka. Beliau vokalis di musik Kalonta kalau tidak salah ya, musik etnik kalau tidak salah. Jadi intinya mungkin ya kenapa part itu masih yang ditampilkan, anggaplah mereka yang senior, mungkin memang butuh seperti yang saya utarakan tadi. Ini tidak ada yang namanya suatu kompetisi ya. Ketika berani membuat suatu kompetisi, ini loh, oh ternyata ini loh. Kelihatan Iya, ya. karena memang sebelumnya kalau saya menilai memang untuk saat ini memang dulunya kan tidak di Sumenep itu loh. Jadi tidak tahu asal musik di Sumenep warnanya seperti apa. Jadi ketika sudah di sini memang ya seperti ini keadaannya sudah. Jadi bisa dikatakan tidak ada event sama sekali itu loh. Ketika tahu ada event, dan mungkin berbeda pandangannya ya. Kan yang saya lihat memang yang tampil ya sebenarnya senior saya sebenarnya, atau bisa dikatakan seangkatan saya justru yang bawakan musiknya, yang bawakan lagunya. Mohon maaf pun itu teman saya itu, justru satu panggung juga sama saya dulu gitu. Kalau tidak salah vokalisnya Noki itu kan Mas Haris. Jadi seandainya memang diadakan kompetisi mungkin kan lebih ini ya, lebih terbuka. Oh ternyata bibit-bibit Sumenep luar biasa itu. Kalau memang bisa ditampilkan, bisa dikatakan Sumenep memang jagonya. Biasanya dulu itu kalau di zaman saya, Sumenep itu punya yang namanya maestro, punya yang namanya peace band itu kan. Dan mereka memang kalau tidak salah Mas Amsol alirannya memang tetap terus dia konsisten. Kalau di peace ya di slang, terus dia di maestro dia biasanya Metallica terus bawaannya. Kemudian kalau ada zombie itu bawanya Jamrut terus bawanya. Jadi tidak noleh itu loh. Dan biasanya bawainnya tidak langsung musik itu saja, tidak. Mereka masih mengaransemen lagi. Coba bayangkan musik rock di aransemen itu. Bagaimana tingkat kesulitannya ya kan? Seperti itu. Tapi gini loh. Kalian kan gegedohnya para pengamen. Kalian ada katakanlah ada perkumpulannya dan lain-lain. Itu apa nggak, daripada lu nungguin pemerintah yang ngadain, kenapa nggak lu aja sih yang bikin? Yuk anak-anak yang punya pengaruh lah untuk anak-anak yang muda gitu. Yuk kita bikin, yuk kita ini apa Pandian Foundation siap modalin.
Apa dia? Apalagi tuh bener. Iya kan? Oh, iya. Karena kalau misal, karena gini ya, mungkin musik ini dianggap hal remeh, bukan hal krusial yang harus dipikirin. Mungkin ya, urusan mereka banyak banget. Kenapa sih nggak? Ayo deh, kita berdayakan lagi, kita buat musik di Sumenep ini bergairah lagi. Ada kepikiran ke sana nggak sih? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, artinya ketika mengadakan suatu event, balik modal saja mujur gitu loh. Dari situ Mungkin dari situ untuk mengadakan event, ya mohon maaf selama ini memang bila bisa dikatakan komunitas ecek-ecek lah, sekelas Kebebasan dan Madurok ya. Apalah kami loh, iya kan? Dari mana kami dapat modal ya kan? Dari pintu ke pintu 100.000 kami kumpulin. Informasi kalau bisa saya sampaikan, kami terakhir mengadakan event yang sama Mbak itu yang jadi MC itu kita habis 70 juta. Coba Gila. bayangin. Kalau 100.000 berapa kepala coba? Iya. Iya kan? tanpa sponsor. Itu pun tanpa sponsor. Gila, ya. Iya kan? Kita masih harus bayar pajak karena kita warga negara Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi di tiket kita kena share pajak 10%. Jadi misalkan kita jual 10.000, berarti 1.000-nya punya pemerintah. Jadi kita untung 9.000. Bagaimana dengan ongkos cetak tiketnya? Iya benar. Iya kan? Nah, Tetek bengeknya banyak iya. banget. Ya. Bagaimana dengan sewa gedung, sewa tempat, izin keramaiannya dan segala macamnya, ya kan? Nah, mungkin itu yang bikin komunitas sekelas kami ya harus berpikir 3 kali untuk mengadakan suatu event. Udah bukan 2 kali tapi 3 kali. Iya, betul ya. Beda dengan memang yang berduit ya, beda ya. Ya sudahlah. Mungkin mereka enggak mikir, ini loh ada uangnya. Kalau kami kan harus nyari sendiri. Ya kan? Bahkan butuh strategi tertentu untuk bagaimana cara ketika kami masuk kantor keluar harus dapat uang gitu loh. Oh ya. Setidaknya yang datang ya cewek lah gitu loh kan. Oke. Ya betul. Seperti itu. Yang menarik ya, strategi marketing. Oke. Kalau kami ngadakan event pun untuk ngirit biaya semuanya kami kerjakan sendiri, termasuk dari cetak tiket. Kita print sendiri tuh. Cetak tiket termasuk buat Mbak kan tahu kan kita pakai selempang sampai kan, Iya. pakai sampai mahkota terapi visi itu kita buat Iya. sendiri. Karena kalau pesan saya yakin mesti biaya bengkak itu. Banget. Sampai untuk nutupin kita harus jual ST di dalam. Serius. Ya, iya benar. Gila ya. Sampai kita juga harus kejam sesama teman itu loh. Mohon maaf. Dan dengan Madurok saya juga fair-fairan. Ketika Madurok ngadakan event, saya Mingga pasti bilang, Caca aja nggak usah bayar. Saya nggak pernah mau. Oke. Harus profesional, kita beli semua. Begitupun teman-teman Madura yang melatih kami, ketika mereka mau masuk, bukan personel bandnya ya, mereka pasti beli tiket itu. Iya. Nah itu cara menghargai kami sesama itu. Makanya sekalipun kita bertarung di atas panggung, di bawah kita tetap saudara itu, seperti itu. Bisa dikatakan kalau kita sefrekuensi Mbak ya di aliran ini, saya rasa persaudaraan kami lebih dari saudara Iya, sebenarnya, iya. betul. Gitu loh. Jadi dimanapun kita bertemu, sekalipun saya dengan Mingga hampir 10 tahun ya jarak umurnya ya, bisa dikatakan tuwir saya sudah itu Mbak. Ya tetaplah kita saling menjaga keharmonisan berteman itu loh. Oke. Jadi gitu ya, Bo ya. Ujung-ujungnya duit, UUD. Ya. Ujung-ujungnya duit. Boleh namain nggak? Boleh. Ini juga kalau saya ngelihat ya di Sumenep itu kenapa regenerasi kurang ya? Jadi ini nyebut merek boleh nggak? Boleh. Biar editor ada kerjaannya. Iya. Sebenarnya talent muda itu di Sumenep itu banyak banget ya. Kenapa ketika Sumenep ngadain event itu tetap ya mohon maaf ya ini dari hati saya juga ya curhat lah. Curhat. Meskipun bukannya saya mau mengajikan diri untuk saya yang harus di itu ya kan. Banyak banget di Sumenep itu talent yang bisa menggantikan musisi yang lama. Artinya yang mereka mereka bukannya sudah enak mainnya, bukan artinya bukan sudah jelek lah, bukan, tapi setidaknya ayolah generasi muda ini juga dipandang. Misalkan nih Sumenep ngadain event, ya band itu sudah yang dipakai. Enggak lah, aku gak mau nyebut merek lah. Iya. Ya kan? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut ya. Nggak disebut nggak keren loh. Ya sebut lah. Ya misalkan ya Nggak usah misalkan.
sebenarnya ya ini biar Ini kompor semen- meleduk nih, ya, Bro. nggak apa. Biar semuanya berubah bro ya kan nggak gitu-gitu terus ya kan Iya. kan kasihan juga sebenarnya banyak artinya musisi yang skillnya sama bahkan lebih Iya. dari mereka Kan cuma mulai dari referensi mereka lebih banyak. ya sekarang kan. kenapa dia terus tiap event saya ngeliat kok ini lagi musisi mudanya mana Iya. itu loh Iya, iya. mungkin dari itu kayaknya ya mungkin ini perhatian juga biar jadi perhatian juga artinya di Sumeneb ini banyak kenapa gak diambil talent-talent yang jago lah di Sumeneb itu Kayak Mingga, kayak iya Dedi ya gitu enggak ya. bukan Dedi lah mingga aja lah nggak usah Dedi ya maksudnya gitu teman-teman Madura juga saya akui jadi generasinya itu tumbuh terus itu mereka lah diangkat gitu loh jadi kalau ada event lagi oh ini baru skill mereka bisa diadu kok saya jamin itu Iya. saya jamin itu Gak ragu gua kalau itu. iyalah Iya. makanya Oke. Kita tinggalkan permasalahan ini ya. Oke. Gila ya. Biar nggak nyebut merek lagi ya kan? Gak apa-apa. Sebenarnya gue resep. Oh, Gue seneng kalau nyebut merek ya kan. Kan gue kan seneng kalau ada kompor meleduk, gue demen banget. Kalau misalnya kita ngomong musik, sebenarnya role model kalian siapa sih? Ciela. Jadi musisi yang jadi kiblat kalian nih siapa sih? Coba mingga. Dari minggu dulu. Deketin dong mikrofonnya. Si Takut bocor kiblat, yang di luar. ya. Si yang jadi role model sebenarnya banyak sih kalau saya pribadi untuk musik rocknya mungkin lebih ke banyak barat sih, lebih ke banyak barat terus kalau Torbang, musisi- iya. barat kan? Kasen, Gendi. Kalau musisi Indonya ada juga kayak Jamrut, apa namanya Edanit, kayak band-band Bandung juga tuh. Pantesan dia suka telat 3 bulan ya. Ternyata demennya Jambrut. Pakai pengalaman. Jadi sebenarnya itu yang bikin kita termotivasi ya. Apalagi pas zaman dulu, kalau zaman dulu malah kita cari informasi tentang band-band itu susah kayak gitu. Misal kita pengen suka nih lagunya Metallica atau Mr. Big ya kan, atau Generator dan lain-lain, kita harus beli kasetnya dulu. Iya, Beda sama bener. sekarang kan Bener. tinggal setel YouTube Ya, udah. dari situ. Kalau dulu malah sampai tombol previous di tape itu sampai Sampai rusak. lumpur. Lepos. Sampai aus kayak gitu ya. Ada lagu baru langsung lari. Jadi sampai rusak tombolnya di tape itu gara-gara sering diulang-ulang kayak gitu. Iya. Kasetnya sampai kusut ya Iya, kan? sampai kusut. Kalau sekarang kan cuma tinggal digeser di YouTube kan udah enak, tutorial juga udah Paling lu banyak. dengerin Iya. AdSense gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu malah lebih susah kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillah gara-gara itu sebenarnya kita termotivasi juga untuk ngulik dan lain-lain itu. Apa namanya? Jadi kita tiap ada album baru keluar itu pasti beli kasetnya. Langsung tuh Tara Megastore di Stara. Iya. Datengin tuh. Kebetulan kalau di Sumeneb ada di Oh, ada di sini? Di perempatan kota di Stopan itu ada. Oke. Gitu sih. Suka-dukanya dulu. Kalau Caca, Jadi ikut-ikutan Caca kiblatnya nih. kemana? Iya, jadi ikut-ikutan karena aku Iya, lupa karena memang namanya paling tua. siapa. Karena Gua memang jujur paling ya. tua, betul. Enggak apa-apa. Jadi kalau sudah bilang Caca, berarti itu generasi di rumah memang gitu loh. Betul. Kalau sebut nama bukan berarti itu kan. Kalau saya sih selaku penikmat ya, bukan musisinya langsung. Saya lebih suka kalau di kiblat baratnya saya suka Metallica memang gitu loh. Dengan warna Cadas-cadas vokalnya ya. itu ya, warna vokalnya. Kemudian sama Mr. Big juga. Kalau di Indonesianya saya lebih suka ke gayanya riff ya. Riff, Iya, dan oke. di riff ya. Gitu. Seperti yang Mika utarakan tadi, kalau zaman sekarang justru lebih enak garap lagu Mbak, bener. Dulu itu harus diputar ulang sampai kusut bener kaset itu.
Jadi mungkin itu juga yang membuat kenapa sih akhir-akhir ini itu berantika musik Indonesia ya umumnya ya. Kenapa lesu? Ya mungkin memang hakinya ya. Artinya undang-undang hakinya memang tidak melindungi hak ciptanya itu loh. Makanya mudah sekali kan banyak di YouTube tersebar itu loh. Mungkin mereka seperti yang kasus sekarang ya, Mas Dani itu kan sama ini kan, kok enak sih kita yang ciptakan lagu mereka yang bawa dada royalti itu kan. Nah mungkin itu yang bikin lesu juga salah satunya, wah males lah nyiptakan lagu yang kita tidak dapat royalti, mungkin juga seperti itu ya. Oke. Kalau Dedi? Kalau aku ya dari nama aja sudah boomers ya kan. Boomers, ya. Jadi kita itu boomers Oh, itu ya. tercipta ya dari bumerang lah, Oke. bumerang. Cuma kalau dari barat itu ya kebetulan teman-teman boomers ini kan ngumurnya sama senior kita ini, Iya. Caca Jupri ini kebetulan meskipun tidak sedarah dengan saya, tapi sudah lebih dari saudara, ya kan? Jadi ngumpulnya di sana ya. Kalau saya pribadi ya ke Metallica juga sih, Metallica kalau di baratnya itu seperti itu. Ya apa? Kalau seperti yang saya bicarakan tadi, sebenarnya kurangnya itu karena apa ya? Tidak ada itu gap lah. Sebenarnya gap itu penting. Ada apa? Oh enggak, tak kira becek. Aman. Gak ada gap di bawah sebenarnya. Itu gap itu perlu sebenarnya dibentuk untuk nambah itu. Dan juga event kan sekarang sudah nggak ada. Apalagi kena COVID kemarin itu Iya. habis. Kacau. Iya ya kan? Kacau. Ya mungkin. Ngadain seru ya. Iya. Iya benar. Ya kalau yang dengerin harus siap-siap orang dalamnya lah. Iya kan? Ya mungkin ya bisa. Jurang banget. Oke Ya, deh. itu sih. Singkat nih, terakhir. Harapan kalian dong untuk anak-anak muda, untuk pengamen-pengamen muda yang ada di Sumeneb sekarang. Sok, Minggah. Harapan ya pengamen muda sekarang sebenarnya ini sih apa namanya, jujur kayaknya emang sekarang gairah untuk bermusik kurang sekali di generasi sekarang ini. Mungkin ya pengaruh teknologi juga. Kalau dulu kan kita ngumpul pasti gitaran. Gitar-gitaran ya. Kalau Sekarang Mainnya gitu ke game. double kill, triple Iya. kill ya kan kalau sekarang. yang penting ada colokan bisa lama Iya ya. benar. Belinya aja air, kopi doang satu, lama banget nongkrongnya. Udah aku sering udah. Ya harapannya semoga ini sih dengan diadakannya misal ntar ada event lagi banyak band-band baru yang tumbuh. Istilahnya kalau yang sekarang kebanyakan banyak yang ngadain cuman ya festival karaoke dan akustik dan belum ada yang istilahnya kayak jam dulu festival band gitu. Band gitu ya. Nah siapa tahu nanti misal ada event gitu semangat adik-adik kita yang masih sekolah-sekolah kayak gitu bisa tumbuh lagi, bisa ada niat untuk belajar kayak gitu. Jadi regenerasi ini bakal terus jalan. Iya, iya. Ekosistemnya terus ini ya. Oke. Iya. Kalau Caca? Ya kalau boleh cerita sedikit ya, artinya dulu yang akan menjadi suatu kebanggaan ya, ini juga akan memacu generasi muda untuk bagaimana berkreasi. Ya pasti harapannya jangan pernah berhenti untuk berkarya itu. Artinya yang menjadi suatu kebanggaan saya selaku pernah di Kodole itu, saya pernah satu panggung dengan yang band kota itu. Saya opening band kota dulu di tahun 2000 berapa saya lupa. Kemudian opening band Andra the Backbone juga. Nah ini kan juga sebenarnya ini kan datangkan tidak mungkin sekelas ecek-ecek komunitas seperti kami kan. Iya. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah yang mendatangkan JM 9 ya, Jati Mas 9 mungkin. Itu mungkin Mas Kadir Gozal ya, basisnya Saltis itu yang datangkan. Ini akan menjadi suatu kebanggaan. Jadi nyambung dari Mas Mingga tadi, ketika ini ada suatu event misalkan dan pemenangnya misalkan nih si band A misalkan, dan ketika datangkan band
band sekelas misalkan entahlah Bumerang lah, entahlah Jamrud lah. Nah, yang jadi opening band juara ini. Nah, ini akan menggairahkan sebenarnya, dan itu akan membuat kompetisi semakin hidup. Loh, ketika jadi juara di event ini akan jadi opening band ini loh. Nah, kan seperti itu. Ya pastinya jangan pernah berhenti berkarya lah. Karena benar-benar suatu dan tidak nyangka saya satu stick dengan Cua, dengan Tantri gitu ya kan ya. Suatu kebanggaan lah ketika langsung bisa bertatap muka langsung itu. Iya kan? Apalagi dengan Mas Andra ya waktu di The Backbone itu kan. Suatu kebanggaan betul. Nah, satu harapan saya sebenarnya yaitu tadi hidupkan kembali festival-festival. Jangan pandang kami sebelah mata lah. Tidak semuanya musisi rock itu identik dengan yang namanya kekerasan, tidak. Setiap kami mengadakan event itu, alhamdulillah tidak pernah ada perkelahian lah, sampai tertangkap gara-gara mabuk lah, gara-gara bawa narkoba saja, tidak ada itu. Selama pengalaman saya justru sampai ketika kami minta pengamanan ke pihak kepolisian itu sampai bilang kepolisiannya teman saya kebetulan, masa enggak bisa ngatasin sendiri loh, masa sih anak-anak musik mau ribut. Alhamdulillah memang enggak pernah ada itu. Jadi jangan pandang kami sebelah mata. Jadi jangan pandang musik rock itu selalu identik dengan kekerasan yang berbau-bau seperti itu. Jangan pandang kami seperti itu. Gitu ya. Iya betul. Ingat ya, musik rock tidak semua orang bisa bawa itu. Dia butuh skill. Dan skill bukan ecek-ecek. Dan sekalipun misalkan mereka suka aliran-aliran pop ya, tidak jarang memang teman-teman apalagi Mas Mingga sama Dedi ini ya, Padi pun jadi musik rock sebenarnya. Bahkan musik sekalipun melo ketika mereka sudah aransemen, wah mungkin penciptanya sampai tidak kenal lagu itu. Oh ini lagu saya ya, bisa jadi seperti itu. Oh ini lagu ini lah, benar. Jadi kalau urusan aransemen saya yakin jadi tidak hanya artinya sekalipun bukan penggemar musik rock, hatinya tidak di musik rock, mereka suka di musik pop misalkan, tapi ketika sudah di aransemen itu luar biasa. Karena memang yang menjadi penilaian juri kan memang skillnya itu, bukan karena dia distorsinya tebal lah, bukan karena dia pakai POD lah, pakai efek POD, tidak, tapi skill mainnya. Sekalipun pakai clean, ketika dia skillnya memang mumpuni seperti itu. Nah, improvisasinya yang nomor satu itu loh. Jadi itu harapan saya untuk generasi muda ya. Memang tidak dapat dipungkiri ini memang pergeseran zaman ya, era digitalisasi. Teman-teman Maduro, saya rasa dengan alternatif yang tadi saya sangat sepakat. Artinya untuk mengenalkan ini loh, musik rock juga bisa loh lewat media sosial loh. Nah, saya rasa ini perlu ditiru juga dengan si Dedi lah, karena personel Dedi masih lengkap di sini. Kalau Joko Dodo sudah ada sudah, artinya sudah jauh gitu loh. Nah, ini perlu ditiru. Artinya, oh ternyata musik rock seperti ini ya. Itu loh. Jadi tidak hanya apa ya? Aut-autan lah. Kalau masalah aksesoris biasa lah. Kalau anting banyak itu biasa lah ya. Tampang karena aja garang gitu ya. Tampilannya tapi hatinya enggak. Betul itu loh. Jadi jangan pandang kami sebelah mata itu loh. Jadi harapan kami juga hidupkan kembali event tahunan seperti itu. Kalau perlu adakan piala bupati bergilir tuh. Nah itu lebih bergengsi. Kalau Dedi deh? Sebenarnya sudah habis sih. Kalau sudah dibahas sama si senior ini sudah habis. Cuma namain udah aja ya dikit ya. Iya ya. Jadi itu tadi sebenarnya untuk generasi muda itu ditambahi event-event lah sebenarnya. Kita kan orang Sumeneb semua nih. Iya. Di Sumeneb itu kalau sudah diadakan event-event bahkan dulu itu hampir tiap bulan ada event kan. Jadi di bawah itu tetap semangat. Nah itu mungkin nyebut merek lagi nih kan, ditambahilah event-eventnya khususnya buat ya, kebetulan kan lagi oke-okenya nih ya kan sama musik nyiptain lagu lagi juga produksi mulu nih. Iya, ayolah di sini banyak loh talent Sumeneb ini banyak. Ayolah kita diangkat juga lah yang di bawah ini. Supaya dikenalkan kalau juga ada lah. acara nggak usah bingung-bingung nyomot dari kota lain. Iya gitu itu. ya. Kalau diadu ya yang saya bilang tadi kita Jauh. oke lah. Ya. Jauh. Taruh. Oke. Ini ada bocoran nih. Apa nih? Madurok sama Realis ada apa sih? Oh, itu sebenarnya nggak usah dibahas itu. Ini Itu gue pengen tahu kan, gue nggak tahu. Iya, Ada iya. apa sih Madurok dan Realis? ini siapa nih yang buat cluenya? Ini siapa nih yang buat cluenya nih?
Sebenarnya enggak ada apa-apa. Iya, sebenarnya yang saya Kayak yang apa namanya Mas Jojo bilang tadi ya kan, yang muda-muda kan masih emosinya belum ya stabil, kan saya sudah bilang tadi tuh. Tapi itu memang harus tercipta sebenarnya. Supaya Iya, di bawah itu harus ada emosi-emosi anak muda itu. supaya rame gitu Iya, ya. itu. Yang tua-tua, anggaplah tua-tua lah kita ya kan, yang senior lah. Nggak ada Jangan-jangan apa-apa. settingan ya? Jangan-jangan settingan? Enggak. Oh, enggak. Memang di bawah itu kayak gitu dah. Dulu emang kayak gitu. Makanya dulu itu, oh kamu Madurok ya kan? Aku realis gitu. Aku Bumes. Terus ada temennya, ya mereka saling ngajak lah buat gap di bawah itu. Temennya yang senior nggak ada masalah Yang apa-apa. senior adem ya, Boy? Iya, itu. Beneran. Oke deh. Iya, padahal kita tetap main ke sana, yang senior-senior tetap lah komunikasi enak tetap. Oke deh. kan apa namanya? Apa? Kan istilahnya kalau dulu kan rata-rata masih banyak yang sekolah-sekolah Ya, juga. SMA, SMP. Karena Ya. masih emosinya belum labil lah, pasti kalau misal keluar mereka bawa kendaraannya sendiri. Ya. Jadi istilahnya saling apa namanya ya, saling, oh aku ini nih aku ini. Iya. Tercipta gara-gara itu. Iya, tapi itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Berarti mereka tuh sense of belonging-nya gede gitu ya. Iya. bisa. Itu bagus harusnya. Kompetisinya mereka. Iya, makanya itu bagus. Sebenarnya dulu itu seperti itu. Dan sekarang itu tidak ada sudah. Oke, udah kelar berarti ya. Iya, Udah kelar iya. belum sih? Emang nggak ada apa-apa? Emang nggak ada apa-apa? Emang nggak ada apa-apa? Emang nggak ada apa-apa beneran? Serius? Nggak ada apa-apa. Bapaknya nggak ada apa-apa, anak-anaknya gotong-gotongan Iya, lagi. gitulah. Iya. Iya. Tolong ditertibkan itu anak-anaknya ya. Anyway, thank you ya udah Oke. meluangkan waktunya untuk main kesini. Besok-besok kalau misalnya kita mau telepon, cuy, nggak keberatan ya, jangan kapok main-main kesini. Oh, hajar. Aman ya? Oke. Gas. Gitu aja deh kalau gitu. Jadi semoga pengamen-pengamen di Sumenep kedepannya lebih dihargai ya, Bo. Bukan cuma 150.000 gitu ya. Iya. Kayak lebih diapresiasi Amin. lagi Iya, gitu iya. kan. Ya kan? Apa? Oh, kreasi. Thank you ya. Ini Mami jadi Nggak, bercanda. Yaudah, gitu aja deh. Kita ketemu lagi di Sumenepisasi selanjutnya. Bye.